Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam program Thanks God It's Monday. Kita pada pagi hari ini akan sama-sama merenungkan firman Tuhan untuk mengawali sepanjang minggu ini. Biar kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Biar setiap kita semakin percaya akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membawakan renungan singkat dengan judul Biarlah Selesai. Gak kerasa, setiap kita sudah melewati sepanjang tahun ini. Dan kita sudah memasuki di penghujung tahun 2021. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2022. Dan saya percaya di tahun yang baru, ada sukacita yang baru, ada rencana Tuhan yang baru yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita. Dan pada tahun ini Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di antara kita yang mengalami kegagalan di setiap rencana yang sudah kita rencanakan. Mungkin ada juga rencana yang sudah terrealisasikan, yang sudah kita planningkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ini ternyata bisa tercapai. Tapi mungkin juga seberapa banyak di antara kita yang beberapa rencana yang akhirnya gagal di tahun ini. Karena COVID mungkin, atau mungkin karena berbagai hal yang lain. Akhirnya semuanya terbengkalai, semuanya mulai diundur. Rencana-rencana yang mungkin diundur mungkin di tahun-tahun berikutnya. Seberapa banyak di antara setiap kita yang mengalami kegagalan dalam setiap planning yang sudah kita planningkan, dalam setiap rencana yang sudah kita rencanakan. Di tahun 2021 gak ada yang menyangka Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kegagalan itu terjadi dalam kehidupan kita. Di tahun 2020 juga gak ada yang menyangka COVID bisa masuk di Indonesia. Gak ada yang tahu apa yang terjadi ke depannya. Dan kita juga pasti percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, baik itu hal yang baik atau itu hal yang buruk, itu semua ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya ada rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita bisa melewati fase-fase yang mungkin sulit hari-hari ini. Lembah kekalaman kita pasti melewatinya, kita pasti mengalaminya. Mungkin tahun ini sedang mengalami lembah kekalaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita gak ada yang tahu. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau kembali menguatkan setiap kita. Buat setiap kita kembali merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah setiap kegagalan setiap kehidupan kita. Makanya apa yang harus kita selesaikan pada tahun ini. Di penghujung tahun ini untuk memasuki tahun yang baru nanti. Apa yang harus kita biarlah selesai. Jadi pada pagi hari ini saya mau membawakan sharing dari Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Ini sudah merupakan cerita di setiap tahun di bulan Desember di mana setiap orang pasti men-sharingkan hal ini. Tapi ada sesuatu hal yang saya dapatkan dari ayat ini di akhir tahun ini yang saya dapatkan. Ada dua hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang pertama, apa yang harus kita selesaikan di tahun ini? Yang pertama adalah rencana kita. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Terkadang setiap kita merencanakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Sesuai dengan kehendak kita sendiri. Dan mungkin kita sering terlupakan, sering melupakan bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam menyusun sebuah rencana. Supaya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya hanya rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya hanya rencana ya Tuhan yang kita lakukan di tahun-tahun berikut Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin sepanjang tahun kemarin ada beberapa rencana yang sudah kita rencanakan, tapi ternyata bukan menjadi rencana Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun ini mari selesaikan setiap rencana yang bukan merupakan rencananya Tuhan. Mari akhiri semua itu dan mulai masuk di tahun depan dengan rencananya Tuhan. Di ayat yang ke-19, di situ dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Mungkin setiap kita sudah tahu akan cerita ini. Yusuf memiliki planningnya sendiri. Di dalam benaknya ketika dia mau meninggalkan Maria adalah sebuah hal yang baik. Supaya Maria tidak mengalami dirajam batu oleh orang-orang pada zaman itu.
Karena pada zaman itu ketika seorang wanita diketahui hamil di luar nikah, maka akan dirajam batu sampai mati. Karena Yusuf gak mau, Yusuf berkata di situ dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, maka dia mau meninggalkan Maria secara diam-diam. Berapa banyak di antara setiap kita yang sudah berpikir bahwa rencana kita adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita sudah memplanningkan rencana kita dan oke, ini hal yang terbaik buat saya. Tapi kita nggak tahu apakah itu benar yang terbaik buat Tuhan. Seberapa banyak di setiap kita yang sudah melakukan hal itu? Membuat sebuah planning tanpa ada Tuhan di dalamnya, tanpa mengetahui rencana Tuhan di dalamnya. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita selesaikan pada akhir tahun ini adalah setiap rencana kita yang tidak ada Tuhan di dalamnya, yang tidak ada kehendak Tuhan di dalamnya, yang tidak ada rencana Tuhan di dalamnya. Maka setiap kita harus semakin mencari apa yang menjadi mau Tuhan di tahun-tahun berikut. Kita nggak ada yang tahu apa yang menjadi mau Tuhan semenit ke depan, 2 menit ke depan, 1 tahun ke depan. Di tahun 2020 kita nggak ada yang tahu apa yang menjadi mau Tuhan. Maka sebab itu untuk mengakhiri tahun ini, kita cari rencananya Tuhan. Kita tanggalkan, selesaikan rencana-rencananya kita yang di luar rencananya Tuhan. Yang menurut setiap kita itu baik. Dan biarlah hanya rencana Tuhan yang terjadi di tahun depan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapa banyak orang-orang Kristen yang berkata sudah kenal Tuhan, tetapi ketika planning rencananya gagal di tahun ini, dia memilih untuk meninggalkan Tuhan, untuk kecewa dengan Tuhan, untuk pergi daripada Tuhan. Apakah itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika setiap rencana kita di tahun ini gagal, ada beberapa rencana yang ternyata gagal, dan akhirnya kita memilih untuk meninggalkan Tuhan. Saya rasa enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita tahu bahwa rencana Tuhan yang terbaik dan kita menyelaraskan kehidupan kita, rencana kita dengan apa yang menjadi rencananya Tuhan, saya percaya ketika kegagalan itu terjadi juga, kita tahu ada tujuan dan maksud Tuhan untuk setiap kita. Mungkin Tuhan ingin setiap kita untuk semakin mengenal pribadinya, untuk semakin percaya dan semakin berharap sama Dia. Kita gak ada yang tahu. Jadi yang harus kita selesaikan yang pertama adalah setiap rencana kita, rencana yang di luar rencananya Tuhan. Dan hal yang kedua yang saya mau bagikan, di ayat yang ke-24, di situ dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Hal yang kedua yang saya mau bagikan buat setiap kita untuk biarlah selesai di tahun ini adalah keyakinan kita. Loh, kok keyakinan, Adin? Saya bukan berkata keyakinan kita kepada Yesus, bukan. Tetapi keyakinan setiap kita bahwa kita mampu, bahwa kita bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk menjalani rencana-rencana kita. Kita harus selesaikan rasa egois kita harus selesaikan rasa keyakinan kita bahwa kita bisa karena diri kita sendiri, bukan karena Tuhan. Itu kita harus selesaikan di tahun ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan karena uang kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena relasi kita. Kita bisa menyelesaikan setiap rencana dalam kehidupan kita, bukan. Tetapi semua karena Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Kita bisa melakukan setiap rencana-rencana dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf memilih untuk menyelesaikan keyakinannya akan rencananya yang menurut dia baik. Tapi dia memilih untuk berbuat seperti yang diperintahkan. Berbuat seperti apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya dia menggenapi
apa yang menjadi tujuan mulia yang sudah Allah rencanakan dalam kehidupan manusia. Kita harus selesaikan keyakinan akan diri kita, keyakinan akan kemampuan kita. Tetapi andalkan Tuhan, andalkan kemampuannya Tuhan. Karena sekarang kita hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti sekarang kita hidup bukan dengan kemampuan kita. Kita bisa berada saat ini semua karena kemampuan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, masuk tahun 2022 dengan kekuatannya Tuhan, dengan kemampuannya Tuhan, bukan dengan pribadi kita sendiri, bukan dengan apa yang kita punya. Selesaikan semua keyakinan, pemikiran-pemikiran bahwa kita mampu karena kita bisa. Kita mampu karena kita punya. Kita punya apapun yang ada di dunia ini. Jangan. Tapi kita mampu melakukan segala sesuatu karena kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar nalar setiap manusia. Jadi sebab itu Bapak Ibu Saudara kalian, mari lepaskan setiap keyakinan kita. Lepaskan setiap pemikiran-pemikiran kita di tahun ini untuk melangkah di tahun depan dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan Allah yang menyertai kehidupan kita. Tuhan Allah yang menuntun setiap kehidupan kita. Jadi dua hal ini yang saya mau sharingkan buat setiap kita, yang harus kita selesaikan saat ini juga, di tahun ini juga, supaya kita masuk di tahun yang baru nanti, mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan, yaitu rencana setiap kita. Rencana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Rencana yang kita susun tanpa melibatkan Tuhan. Rencana yang kita susun tanpa cari tahu terlebih dahulu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan masuk di tahun 2022 nanti dengan rencananya Tuhan. Dan hal yang kedua yang harus kita selesaikan di tahun ini adalah setiap keyakinan kita. Keyakinan di mana kita merasa bahwa dengan apa yang kita punya, usaha kita, atau mungkin dengan hal-hal kekuatan kita, kita bisa melakukan hal-hal rencana-rencana kita. Itu kita harus selesaikan di tahun ini. Dengan masuk di tahun 2022 dengan keyakinan yang penuh dan mengandalkan Tuhan yang penuh, bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu bersama Tuhan. Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari masuk dalam tahun yang baru nanti, mengalami Tuhan lebih lagi. Cari kehendak Tuhan, cari wajah Tuhan, cari apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita tahun depan. Dan akhiri tahun ini dengan segala planning yang di luar Tuhan. Saya percaya setiap kita tahun depan, di tahun-tahun akhir-akhir tahun ini, semakin mengalami Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hanya dua hal ini yang bisa saya bagikan untuk kita kembali merenungkan dalam kehidupan kita apa yang harus kita selesaikan tahun ini. Jadi kita akan akhiri Thanks God It's Monday dengan doa. Dan mari setiap kita bawa setiap pergumulan kita, bawa setiap kehidupan kita, bawa setiap pemikiran kita untuk semakin mengerti dan mengalami Tuhan, semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang menjadi pelita bagi setiap kami, yang menuntun kehidupan kami untuk memasuki di tahun-tahun berikutnya Tuhan, di hari-hari esok Tuhan. Kami tahu hari-hari esok bukan hal yang mudah bagi setiap kami, tapi kami tahu Tuhan, ketika kami hidup sesuai dengan rencana-Mu, ketika kami hidup menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang menjadi mau Tuhan, kami tahu kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
Ketika kami semakin menaruh keyakinan kami akan Engkau Tuhan. Menaruh bahwa kami mampu karena Engkau. Kami bisa karena Engkau. Kami bisa melakukan segala sesuatu karena Engkau. Bukan karena kehidupan kami. Bukan karena kemampuan kami Tuhan. Karena kami hidup saat ini bukan karena kami lagi. Melainkan Yesus yang hidup dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan di tahun-tahun depan. Tuhan yang memampukan setiap kami. Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa, ini setiap kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dan kami tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan mau selesaikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami dalam tangan-Mu. Seluruh usaha kami di dalam tangan-Mu. Setiap kehidupan kami, pelayanan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan yang turut ambil andil dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.